Assalamualaikum. Hai, hello. Jumpa lagi dengan saya, Nurela Permatasari, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMKS PGRI 1 Palimanan. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan tentang diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di lingkungan sekolah. Check it out ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholawat serta salam marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini, pada tanggal 23 Agustus 2024, kita semua masih diberikan kesehatan, keselamatan, rahmat, berkah, dan hidayahnya. Saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan kesempatan dan memberikan izin kepada saya untuk melakukan kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Terima kasih juga untuk rekan guru, ibu-ibu guru semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Baik, Bapak Ibu guru semua bisa dilihat di situ. Hari ini adalah salah satu kegiatan yang berguna untuk menyelesaikan tugas saya sebenarnya. Tugas pendidikan guru penggerak, salah satu syarat aksi nyatanya pada modul 1.4 adalah saya harus berbagi ilmu dengan Bapak Ibu semua tentang segala pembelajaran yang sudah saya lakukan, dan mudah-mudahan nanti setelah kegiatan ini bisa diterapkan pada peserta didik kita ya Bapak Ibu semua. Diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Diseminasi dari katanya sendiri itu artinya berbagi ilmu ya. Nah, ada beberapa konsep inti dari budaya positif. Di antaranya adalah perubahan paradigma positif, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Cukup banyak pembahasan yang akan kita lakukan hari ini ya Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan bisa sabar. Nanti sambil prosesnya santai saja, bisa sambil makan, bisa sambil minum ya. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu semua juga bisa ikut berpartisipasi dalam menjawab pertanyaan, ataupun kalau ada sesuatu yang belum dipahami bisa ditanyakan kepada saya. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern dan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita bahas yang profil pelajar Pancasila dulu ya Bapak Ibu. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu sendiri ada yang sudah tahu mengenai profil pelajar Pancasila. Sebenarnya nama ini tidak asing karena dalam kurikulum Merdeka kita harus menyelipkan profil pelajar Pancasila dalam proses pembelajaran kita. Ada komponen-komponen di dalamnya, ada 6 komponen ya. Di antaranya adalah apa Bapak Ibu semua? Tentu berhubungan dengan ketuhanan, ya, keimanan, ya, dan pembentukan nilai-nilai budi pekerti siswa-siswi kita. Apakah di sekolah ini sudah diterapkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa? Budi pekertinya? Sudah. Apa tuh Bapak Ibu kira-kira yang sudah diterapkan di sini? Berdoa sebelum belajar, betul sekali. Kemudian ada juga kita, alhamdulillah tahun ini sudah menerapkan kegiatan atau program sholat zuhur berjamaah antara guru dengan murid berjamaah bersama pada saat istirahat kedua. Walaupun tempatnya terbatas, tapi alhamdulillah sudah berlangsung secara maksimal ya. Mudah-mudahan bisa konsisten ke depannya dan tidak berkurang pesertanya.
Kemudian ada lagi setiap hari Jumat ya Bu Nelly, kita mengadakan kegiatan apa Bu Nelly? Tadarus Al-Quran. Kemudian kalau Jumat Kliwon ada Jumat Berkah, berbagi nasi kotak kepada sekitar kita, orang-orang yang membutuhkan atau warga di jalan yang sedang lewat ya, pengendara-pengendara. Kemudian ada juga mandiri. Mandiri di sini berarti kita mengharapkan peserta didik kita itu tidak bergantung dengan orang lain. Dalam kenyataannya banyak sekali yang saya temuin ya, misalkan dalam pembagian kelas aja, pembagian kelas pas ajaran baru, sometimes ada siswa yang, Bu, aku mau kelasnya pindah, soalnya temen akunya tuh di kelas ini Bu, aku mau sama temen itu sudah menandakan bahwa si siswa itu ketergantungan dengan teman yang lain. Bagaimana nanti dalam proses pembelajarannya? Di awal aja kudu sama teman-teman terus, ngumpul terus. Padahal pada perjalanannya yang belajar kan kita sendiri sebenarnya. Jadi kita harus memberikan pemahaman kepada siswa-siswi kita agar bisa mandiri dalam proses pembelajaran tentunya, dalam mengerjakan tugas-tugas juga. Walaupun kita tidak sama dengan teman yang lain, tidak berkelompok, kita bisa kok mengerjakan sendiri. Ini tujuannya bukan untuk membuat siswa-siswi kita punya sifat individualisme, tapi mengajarkan bahwa kita bisa melakukannya walaupun sendiri. Ya, karena kita tidak selalu atau kita sebagai guru tidak selalu memberikan tugas itu berkelompok, rendeng-rendeng aja. Sometimes ada tugas yang mandiri gitu. Jadi anak tuh tidak nyontek. Terus nyontek itu kan termasuk mandiri apa enggak sih anaknya? Jelas enggak ya? Tidak sama sekali gitu. Itu bergantung sama temennya. Jadi kalau temennya nggak ngasih contekan ya nggak ngerjain kan? Jangan sampai seperti itu. Kemudian ada berkebinekaan global. Seperti yang kita ketahui, kalau negara Indonesia ini negara yang kaya sekali, kaya akan suku bangsa, bahasa, agama, apalagi ya, warna kulit ya dari segi fisiklinya dan lain-lain. Sama di SMK SPGRI 1 Palimanan juga sama. Siswanya beraneka ragam, tidak hanya orang Sunda, orang Jawa, tapi percampuran. Agama juga tidak hanya Islam. Di sekolah kita juga udah ada beberapa yang non-Islam ya, gitu. Kemudian dari segi etnis, ada juga yang keturunan Chinese atau Tionghoa ada. Jadi bagaimana kita membuat siswa-siswi kita itu nyaman belajar di SMK PGRI 1 Palimanan tanpa ada intimidasi. Intimidasi itu apa ya Bapak Ibu? Kira-kira. Jadi kita membuat siswa-siswi kita merasa aman dalam proses pembelajarannya. Ya, seperti itu. Kemudian kreatif. Bukan hanya kita sebagai ibu guru atau sebagai bapak guru, tapi siswa kita juga harus kreatif dalam proses pembelajaran. Tidak monoton, jangan sampai yang kata gurunya A, ya begitu saja. Ya, bagaimana caranya membuat siswa-siswi kita berpikiran kreatif, membuat ide-ide baru dalam pembelajaran. Kemudian yang kelima adalah bagaimana berpikiran kritis. Kritis itu seperti apa? Seperti Bu Sinta nanya terus? Hah? Atau bagaimana? Kritis itu bagaimana Bu Sinta? Bagaimana? Kalau siswa-siswi kita bersikap kritis, berarti tandanya mereka itu aktif dalam proses pembelajaran, bukan? Kenapa aktif? Jelas, dia memperhatikan gurunya, memperhatikan apa yang diajarkan oleh gurunya, berarti kan dia menyimak. Menyimak, kalau ada yang masih penasaran di otaknya, pasti akan ditanyakan. Coba bayangkan, kalau mungkin Bapak Ibu guru juga pernah mengajar di kelas yang meneng-meneng aja, diam-diam aja. Anak-anak ngerti tidak? Diam. Ada pertanyaan tidak? Diam. Ulangan, ya nilainya jelek gitu. Itu beban yang sangat besar sekali buat kita sebagai guru ya. Kadang kalau kita menemukan siswa yang diam-diam aja begitu, kita meratapi refleksinya adalah
apakah saya tidak bisa ngajar? Apakah saya bodoh banget ya sampai siswa yang nggak ngerti? Kan jadinya seperti itu ya, berbalik ke kitanya. Jadi diharapkan siswa-siswi kita bersikap kritis, kreatif dalam proses pembelajaran. Kemudian ada juga bergotong royong. Bergotong royong itu seperti apa? Lawannya dari mandiri ya? Iya, betul sekali. Bergotong royong dalam berbagai macam kegiatan atau aktivitas. Tidak hanya di lingkungan sekolah saja, ya. Tidak hanya dalam proses pembelajaran saja, mungkin dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Seperti itu, Bapak Ibu mungkin bisa membayangkannya sendiri ya. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat tidak gambar di situ. Ini kita akan membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ada ini siapa ya? Ini adalah penggambaran, pengibaratan guru dengan murid-muridnya. Muridnya di sini kok macam-macam ya Bu Ella. Ada kambing, ada apa sih ini? Bukan sayang. Singa laut atau kuda laut. Ada ikan, fish, ada gajah, penguin, monkey, dan bird. Macam-macam ya. Burung. Kita bukan mengartikan kalau siswa-siswi kita itu binatang, bukan. Ini percontohan. Maknanya adalah sebenarnya semua siswa itu pintar. Dengan bawaannya sendiri itu sudah pintar. Tapi lihat di sini kan ada siswanya berbeda. Jadi tidak mungkin kita mengajarkan pembelajaran yang sama kepada siswa-siswi kita. Bukan berarti, waduh Bu Ella kalau kayak gitu repot ya, nanti kita berarti setiap siswa belajarnya beda-beda. Enggak, bukan seperti itu. Tapi berdiferensiasi adalah nanti kita membagi siswa berdasarkan kelompok kecil. Mungkin berdasarkan minatnya, apakah dia itu tergolong anak-anak yang rata-rata atas, kita tidak ngomongnya bodoh atau pintar ya, bukan ya, atau rata-rata tengah atau rata-rata bawah. Nanti pembelajarannya ada dikhususkan. Kan kita juga pernah mendapatkan siswa yang sangat spesial, bukan? 2 tahun sekarang masih ada dapat ya, siswa yang sampai SMK pun belum bisa membaca, belum bisa menulis. Bahkan yang tahun lalu alfabet aja cuma sampai huruf E, kesananya wassalamualaikum. Tidak bisa. Otomatis dia tidak bisa pembelajarannya digabungkan dengan teman-teman yang lain, ketinggalan. Suruh nyatet aja nggak bisa kan? Maksudnya harus yang lama sekali, satu-satu hurufnya benar-benar. Beda sama anak-anak yang punya kemampuan yang tinggi gitu atau kemampuan yang normal. Jadi seperti itu, bukan berarti satu persatu siswa harus diajarkan dengan yang berbeda, tapi nanti kita mengelompokkan sesuai dengan kemampuannya. Ini mengartikan bahwa kemampuan setiap siswa itu berbeda, tidak sama. Jadi perlakuannya juga tidak bisa disamakan. Tidak mungkin ikan disuruh memiliki kemampuan untuk climbing. Climbing itu apa? Memanjat misalkan. Bisa nggak ikan memanjat? Ya kalau monyet ya bisa ya. Gajah berenang bisa nggak? Kayaknya ya nggak berenang Bu Ninda. Kalau nanti berendam, bisanya gajah berendam ya. Tuh kemudian si ini singa laut suruh terbang bisa nggak? Tidak. Jadi perumpamannya begitu, bukan berarti siswa-siswi kita binatang. Tolong konotasinya jangan, mindsetnya jangan ke sana. Bu Ninda geser. Selanjutnya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran ini kita buat berdasarkan minat dari peserta didik kita ya. Tentunya untuk memaksimalkan potensi-potensi yang mereka miliki. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini tentunya memperhatikan kesiapan, kemudian minat dan gaya belajar siswa. Kesiapan ini tadi seperti yang sudah saya jelaskan, kita bisa menggunakan penilaian diagnostik kepada siswa. Nanti siswa kita melakukan pendekatan secara karakternya dia, bagaimana sih backgroundnya dia di rumah, kemudian minatnya dia seperti apa sih. Nah seperti itu. Kemudian penilaian diagnostik yang lain adalah dari pembelajarannya sendiri. Kita memberikan tes awal sebelum memulai proses pembelajaran di kelas kita. Jadi awal-awal pada saat
KBM ya. Nanti kita bisa melihat hasilnya, apakah si A itu punya kemampuannya di atas rata-rata, di tengah atau di bawah. Nanti kita bisa memberikan sedikit pembelajaran yang berbeda di situ. Kemudian minatnya, bukankah tidak semua siswa itu berminat dengan hal yang sama? Seperti saya misalkan senang nonton Korea, apakah yang lain juga senang nonton Korea? Tidak kan? Gitu. Kita punya minat yang berbeda-beda. Jadi tentunya kita tidak boleh memaksakan tersebut. Dan gaya belajar siswa, seperti saya juga, gaya belajarnya adalah tidak bisa kalau disuruh membaca. Ngafalin itu nggak bisa, paling lemah sekali. Tapi saya bisa menyerap materi dengan melihat video, dengan mendengar, ya. Nah seperti itu, makanya saya belajarnya apa? Ya lihat video, atau misalkan boleh saya membaca, materinya dibaca, direkam, terus nanti saya dengerin. Jadi kalau hanya membaca seperti ini saya tidak masuk. Dan yang lain juga sama. Ada yang kuat sekali, kita bisa menemukan siswa yang kalau ngafalin atau pelajaran hafalan jago banget ya. Sampai titik komanya persis 100% gitu. Ada yang seperti itu. Jadi intinya adalah kita tidak boleh menyamakan metode pembelajaran kita antara siswa yang satu dengan yang lainnya. Mungkin beberapa siswa membutuhkan treatment khusus dari kita. Ada tambahan-tambahan pembelajaran atau untuk meningkatkan kemampuan siswa tersebut. Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol. Selama ini banyak sekali paradigma yang salah. Nanti saya bacakan dulu ya. Ilusi guru itu mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Pada kenyataannya, kita walaupun seorang guru sudah dewasa, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada siswa-siswi kita. Harus kamu ya, awas kalau tidak berangkat, nanti tidak ibu kasih nilai. Kita tidak bisa begitu lagi ibu-ibu, karena dalam pembelajaran yang berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru itu bukanlah sebagai pusat pembelajaran, tapi kita hanya berperan untuk menuntun siswa-siswi kita dalam proses pembelajarannya yang tentunya sesuai dengan kodratnya. Kodratnya apa sih? Ada kodrat alam dan ada kodrat zaman. Kodrat alam itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan lingkungannya, sesuai dengan budaya, sesuai dengan background keluarganya. Sedangkan kodrat zaman, ya kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kita tidak bisa menerapkan pembelajaran yang hanya mencatat berlembar-lembar halaman, menghafalkan saja, tidak bisa. Tapi kita sebagai seorang guru harus menerapkan pembelajaran yang membuat siswa-siswi kita menarik untuk ikut pembelajaran kita, yang artinya kita tidak bisa memaksa ya peserta didik kita. Tapi bagaimana caranya kita belajar di kelas, memulai pembelajaran, membuat media pembelajaran yang bagus, yang menarik, dan siswa-siswi kitanya yang berminat dan jadi tertarik, bukan yang menggunakan ancaman atau sambil marah-marah, bukan lagi seperti itu. Sudah bisa dipahami Bapak Ibu? Kurang lebihnya ya. Nanti jadi Bu, apakah media pembelajarannya harus menggunakan e-focus? No. Kita bisa menggunakan games. Ujian tidak harus menggunakan ulangan, hafalan. Kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Quizizz. Buka HP-nya anak-anak, buka link ini, nanti mereka mengerjakan. Ada gambar-gambarnya menarik. Kita juga bisa memberikan kalimat pemantik sebagai awal pembelajaran, tentunya yang sesuai dengan materinya. Kemudian kita juga bisa menggunakan ice breaking supaya tidak bete. Pelajaran bahasa Inggris yang terakhir, pelajaran matematik. Selanjutnya adalah merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon di sini yaitu realitasnya realitas atau kebutuhan kita itu sama, tapi pada kenyataannya
Setiap orang memiliki realitas atau kebutuhan yang berbeda. Ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Pada kenyataannya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang seharusnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Dan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi pada kenyataannya suatu perilaku itu tentunya memiliki tujuannya masing-masing. Orang lain bisa mengontrol kita, namun pada kenyataannya hanya kita yang bisa mengontrol diri sendiri. Dan saya bisa mengontrol orang lain, pada kenyataannya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Dan pemaksaan ada pada saat bujukan kita gagal. Yang seharusnya kita lakukan adalah kita berkolaborasi dan memberikan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Tapi seharusnya mindset kita harus kita rubah. Tidak ada menang kalah lagi, tetapi harus menang-menang. Dari merubah paradigma tersebut pada stimulus respon kebanyakannya adalah memaksakan kehendak yang kita harapkan, ya. Semuanya memaksakan. Pada kenyataannya semuanya tidak bisa dipaksakan. Hanya diri kita sendiri yang bisa mengendalikan orang lain. Contohnya misalkan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Atau misalkan, ya itu saja. Misalkan seperti ini. Bu Jinan itu guru paling muda ya kayaknya di sini ya. Kelahiran tahun berapa, Bu? 2001. Aduh, 2001. Kita golongan tahun 80-an. Bu Irma ya kita, Bu Ida, Bu Nelly. Berasa paling tua nih begini kalau begini ya. Ternyata generasinya jauh banget. Nah, Bu Jinan walaupun kecil, bukan imut, paling muda. Apakah Bu Jinan bisa dikontrol oleh kita? Misalkan, Bu Jinan, kamu jangan deket-deket tuh sama sebelah kamu ya. Itu tuh membawa respon yang jelek, misalnya. Apakah Bu Jinan bisa menuruti itu? Tergantung. Dia ada asas apa? Kepentingan ke depan atau azas sesuai hati nurani? Ya kan seperti itu ya. Kalau kita mengikuti hati nurani, walaupun Bu Jinan paling muda, walaupun Bu Jinan itu imut gitu ya, paling kecil, tapi dia tuh punya otak, dia tuh punya pemikiran, Bu Jinan punya pandangan, Bu Jinan paham apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang harus diikuti dan mana yang tidak perlu diikuti. Seperti itu ya. Jadi masing-masing punya kendalinya sendiri. Kepada siswa pun kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Kita tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat kasar. Ya, Ibu Bapak, lanjut Bu Ninda. Kemudian disiplin positif. Disiplin sendiri artinya adalah belajar yang tentunya mengacu pada diri sendiri agar bisa bertanggung jawab tentang apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini tadi. Contohnya juga bisa masuk yang Bu Jinan tadi ya. Kemudian disiplin positif bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman maupun hukuman. Coba sekarang saya mau tanya sama Bapak, sama Ibu ya, sorry nggak ada Bapak. Kira-kira selama ini siswa itu patuh sama ibu-ibu semua, alasannya kenapa? Lebih ketakut tidak dimarahin, takut nggak dapat nilai bagus, terus masuk kan ke sini. Jadi ya walaupun beberapa memang sudah ada siswa-siswi kita yang memiliki kesadaran penuh atau kesadaran sendiri untuk apa? Untuk melakukan segala sesuatu sesuai keinginan mereka, bukan karena takut dipelototin Bu Irma misalkan, takut diomelin Bu Ersanti gitu misalnya. Bukan seperti itu lagi ya. Ada siswa-siswi kita juga yang sudah sadar penuh tentang apa yang harus mereka lakukan dengan baik tanpa paksaan. Kalau yang sudah kesadaran penuh itu nantinya konsisten merekanya ya.
tidak up and down. Tapi kalau yang karena itu imbalan atau penghargaan reward, nanti kalau kamu ikut ini ibu kasih uang ya, misalnya kasih nilai bagus ya, tuh seperti itu. Nah, selanjutnya kita ingin menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Perilaku intrinsik itu adalah kesadaran dari diri sendiri sehingga dia mau melakukan segala sesuatu atau segala tindakannya itu berdasarkan atas keinginannya sendiri, tanpa paksaan, tanpa reward, tanpa ketakutan dari pihak lain. Selanjutnya, nah di sini ada berbagai macam nilai kebajikan Bapak Ibu. Ada dari profil pelajar Pancasila, kemudian IBO Primary Years Program, kemudian keterampilan hidup atau life skill. Kalau profil pelajar Pancasila tadi kita sudah sebutkan beberapa ya. Ada 6, kemudian PYP itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, dan lain-lain. Bapak Ibu bisa lihat di situ. Kemudian kalau life skill kita tentunya dapat dipercaya, lurus, kemudian hati-hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita. Kalau siswa-siswi kita memiliki nilai-nilai kebajikan seperti itu, insya Allah mereka akan menjadi manusia-manusia yang lebih baik lagi, yang tangguh, yang kuat dari berbagai segi ya, ini ya, dari segi keimanan, dari segi mental, dari segi empati sosialnya. Nah, seperti itu. Lanjut Bu Linda. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Misalkan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Geser sayang. Jangan ngelamun. Nah, manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Di antaranya adalah untuk bertahan hidup, kemudian mendapatkan kasih sayang dan rasa dihormati, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Bisa lihat itemnya nanti isi-isinya. Nah, dalam hal ini kebutuhan dasar manusia kita bisa kaitkan dengan permasalahan yang ada di siswa. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu semua kira-kira di kelas, ini kan hampir semuanya wali kelas ya. Apakah ada siswa-siswi yang bermasalah sekali? Ada yang bisa share tentang pengalamannya di kelas? Yang ngeselin atau ada aja bikin masalah? Kayaknya tadi saya, oke Bu Sinta. Untuk sharing pengalaman menghadapi anak-anak yang bermasalah ya. Kebetulan baru banget ini Bu ya, anak yang sudah 2 bulan KBM tapi masuk pelajaran saya sendiri yang sebagai wali kelas itu baru 3 kali ya. Kemudian saya selalu komunikasi dengan ibunya ya, tapi si ibu ini kayaknya agak-agak istilahnya apa ya, tidak terlalu Tidak terlalu antusias atau merespon ya mungkin. Merespon hanya lebih ke anaknya kan, kata teman-temannya itu memang dari SMP males ya, jadi sampai sekarang itu memang modelnya kayak gitu ya, seminggu masuknya 1 atau 2 kali gitu. Nah ibunya nih terkesan melindungi anaknya gitu. Jadi bukan yang tipe ibu-ibu yang kalau anaknya males kita tekan gitu. Nah seperti itu masalahnya. Jadi saya tiap hari harus ngontrol absensi anak tersebut begitu. Oke, baik. Bu Sinta, apakah Ibu Sinta sudah tahu poin permasalahan si anak itu jarang berangkat? Setelah hasil diskusi dengan orang tua? Mamahnya bilang anaknya sakit. Pada kenyataannya Saya belum visit ya ke rumahnya, jadi selalu komunikasi. Pernah waktu itu saya tanyakan, coba Bu kalau sakit
surat dokternya, atau ibu fotokan ketika lagi di rumah sakit gitu ya, lagi berobat waktu itu ceritanya kontrol. Sudah difoto juga gitu. Oh ya, oke. Nanti masuk nih Bu ya. Nggak masuk lagi nih, besoknya lagi nggak masuk lagi, bilangnya sakit lagi Bu, anaknya ngedrop. Padahal sebelumnya saya udah ngobrol langsung ke anaknya, berangkat ya Neng yang rajin gitu ya. Tapi tetap kayak gitu lagi. Jadi polanya tuh seperti itu terus dengan alasan sakit. Katanya anaknya tuh nggak kuat, apa ya, capek dikit dia nggak kuat gitu, pusing dikit dia itu gitu. Jadi untuk metode pembelajarannya juga kayaknya agak-agak spesial ya kalau memang dikit-dikit pusing gitu. Kalau dikit-dikit pusing kayaknya Ibu Sinta bisa sedia apa ya, oskagon ya, punya. Jadi itu hal yang paling aman ya. Oke, berarti ini kasusnya tidak hanya dari siswanya, tapi orang tuanya juga yang bermain ya. Nah, tapi saya mau bahas yang siswanya saja dulu ya. Kan permasalahan siswa sebenarnya bermacam-macam. Coba kalau ibu lihat atau ibu sudah mendengar tadi permasalahan dari Ibu Sinta. Kan setiap anak itu bertingkah berdasarkan atas kebutuhan dasarnya. Kadang-kadang ada kebutuhan dasar atau tangkinya itu ada yang kosong dari diri dia di rumah misalkan, sampai akhirnya dia itu mencari tangki yang kosong itu ke sekolah untuk memenuhi ya kebutuhan dasarnya dia. Kira-kira dari sisi yang permasalahan tadi Bu Sinta, kira-kira kebutuhan manusia apa sih yang kurang dari si anak itu? Apakah bertahan hidup? Butuh kasih sayang, rasa diterima? Bisa jadi. Jadi satu permasalahan siswa itu tidak bisa dijawab dengan satu kebutuhan dasar manusia. Tergantung dari sudut pandang kita melihatnya. Ya, nanti saya tidak akan terlalu menjawab pertanyaan Bu Sinta ya Bu Sinta. Kita sesuaikan dengan materi yang ada. Jadi apakah rasa diterima? Dia ingin diterima di sekolah gitu. Tapi di kelas, tapi dia nggak berangkat ya. Kemudian apakah penguasaan, kebebasan mungkin, bisa jadi ya. Kemudian kesenangan, bisa jadi. Tuh, jadi yaitu salah satu caranya adalah betul sekali yang sudah Ibu Sinta bilang. Bu Sinta sudah melakukan kolaborasi atau komunikasi dengan orang tua siswanya, sudah bagus. Tapi akan jauh lebih bagus lagi ketika Bu Sinta tidak hanya berkomunikasi lewat HP ya, tapi juga bisa visit. Visit itu kan bisa didampingi oleh BP-nya atau BK-nya. Anak kelas berapa itu Bu Sinta? Kelas 11 bisa bertemu dengan Pak Dadang. Itu bagus sekali. Berarti kan Bu Sinta sudah melakukan job desk-nya ya, sesuai wali kelas juga kan, tidak hanya diam-diam saja dan langsung melimpahkan kepada BK, tapi juga harus apa ya, melakukan berbagai macam cara lah untuk penyelesaian permasalahan itu. Tapi kayaknya komunikasi jarak jauh sudah dilakukan, sekarang tinggal dilakukan komunikasi jarak dekat, ngobrol langsung sama anaknya, poinnya apa permasalahannya. Kalau begitu berarti ibunya sudah tidak bisa diajak ngobrol ya untuk permasalahan itu. Jadi yang Bu Sinta harus kulik tuh ya ke anaknya atau teman dekatnya, ada tidak Bu Sinta? Barangkali Bu Sinta juga harus kepoin medsosnya biasanya. Anak-anak kita kan izin taunya di tempat lain lagi kongko kemana gitu ya. Tuh gitu ya Bu Sinta ya, mungkin nanti pelaksanaan selanjutnya. Kemudian misalkan ada satu anak nih, anak tuh kerjanya iseng aja ya. Kalau ada temennya lagi nyulis, gangguin, thread gitu misalnya. Atau anaknya lagi apa, temennya dicubit atau apa aja, bermasalah terus gitu. Kayaknya tuh dia tuh ngelakuin segala sesuatu yang apa ya, kalau bahasa Inggrisnya troublemaker, pembuat masalah gitu. Nah, ada kan mungkin anak-anak yang seperti itu di kelas biasanya ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu dari pandangan kebutuhan dasar manusia di situ, si anak tuh sebenarnya kekurangan kebutuhan dasar yang mana sih gitu? Bisa jadi kesenangan, bisa jadi ya. Kalau kita
berbicara dengan anak itu ternyata hanya untuk have fun, ya. Bisa jadi dia ingin mendapatkan perhatian. Don't forget. Dia ingin mendapatkan perhatian yang pasti ada di poin kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin di rumahnya orang tuanya tuh sibuk. Ya, dia dari kecil kan disayang, lalu tambah besar orang tuanya sibuk, pulangnya malam atau pulangnya sore, udah cuek, udah apa segala macam, segala tingkahnya dia diabaikan. Akhirnya dia mencari perhatiannya di sekolah supaya dapat perhatian dari Bu Nelly sebagai guru BK misalkan. Atau ada juga siswa yang biarin Bu saya kayak gini, biar dipanggil BK, nanti BK ngasih surat panggilan orang tua tuh, supaya orang tua saya perhatian, saya tuh butuh diperhatikan, kan seperti itu. Ada juga bisa dari sisi itu, jadi bisa dari berbagai macam sisi kebutuhan dasarnya. Jadi kita tidak bisa menjudge anak itu kalau anak berbuat salah. Dasar kamu tuh ya, kelakuannya kayak gitu aja. Udah, ibu sih nggak mau ngasih nilai lagi. Tidak boleh lagi guru melakukan hal tersebut. Yang harus dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan secara individual. Dan ibu bapak guru tidak boleh lagi memarahi siswa di depan banyak orang. Kalaupun siswa kita melakukan kesalahan, panggil anak tersebut, berbicara secara pribadi di ruangan yang sekiranya anak itu merasa nyaman. Karena ketika mereka dihargai, mereka pun akan terbuka oleh kita, kepada kita ya. Tapi kalau kita di banyak orang ramai, marah-marah, otomatis siswa juga tambah sebel. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut Bu Linda. Kemudian 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tadi motivasi intrinsik siswa-siswi kita kebanyakan adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lanjut Bu Nida. Nah, ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu seperti apa Bu Irma? Bu Irma bisa bacakan? Yang hukuman contohnya tidak terencana atau tiba-tiba, lalu murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, lalu bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Ya, baik, terima kasih Bu Irma. Murid tidak dilibatkan dan hanya bersifat satu arah. Jadi artinya tidak ada komunikasi dari kita kepada siswa, tapi kita langsung menjudge anak tersebut salah dan langsung memberikan hukuman. Itu harusnya sudah tidak dilakukan lagi ya, karena segala sesuatu itu bisa dikomunikasikan. Kemudian ada konsekuensi. Ibu Iim bisa coba? Untuk konsekuensi yang pertama yaitu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru terlalu monitor ke guru. Ya betul sekali, jadi gurunya itu lebih ke memantau, terlalu memantau tindak tanduk siswa kita gitu. Tapi kayaknya yang lebih strength sekali adalah hukuman ya gitu. Walau konsekuensi kan berarti kita sudah ada peraturan sebelumnya atau keyakinan kelas sebelumnya atau peraturan sekolah sebelumnya. Jadi kalaupun siswa-siswi kita tidak mematuhinya, mungkin sudah tahu apa konsekuensinya. Kalau hukuman jatuhnya di luar dari peraturan yang ada biasanya ya, konsekuensi. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki suatu kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi Bapak Ibu, pada saat kita menghadapi permasalahan siswa yang tadi kita sudah obrolkan tadi, yang sudah kita bahas, jadi kita tidak boleh langsung menjudge
siswa-siswi kita, tapi harus dilakukan komunikasi dan tahap-tahapannya ada yang namanya restitusi. Oke. Selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Sebagai seorang guru, sebagai ibu-ibu guru, Wonder Woman, kita juga bisa menjadi apa saja ya ketika berhadapan dengan peserta didik kita. Ada bisa menjadi sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, ada juga sebagai teman, pemantau, kemudian manajer. Yang mau saya tanyakan, kira-kira Bapak Ibu guru lebih cenderung kalau menghadapi siswa itu sebagai apa perannya? Teman bisa ya, supaya ada pendekatan dengan siswa juga gitu, supaya siswa merasa nyaman. Tapi kalau kita memposisikan diri sebagai teman, diharapkan harus tetap ada batasan. Ya, bukan kita pengen sok-sok dihormatin, bukan, tapi memang harus ada batasannya supaya siswa-siswi kita juga sopan kepada orang yang jauh lebih tua gitu. Lanjut, Bu Ninda. Kemudian ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita sebagai penghukum, maka yang kita ucapkan bisa dengan atau yang bisa kita berikan kepada siswa adalah hormat pada bendera selama 1 jam hukumannya. Ya, karena atributnya nggak lengkap. Bisa melakukan itu. Kalau penghukum sih udah biasa ya, kayaknya mama sudah biasa jadi penghukum ya, langsung menjudge. Tiga restitusi adalah suatu proses berkomunikasi antara guru atau orang tua dengan peserta didik kita, dan tentu tujuannya adalah supaya murid kita bisa mandiri dan bertanggung jawab. Ada beberapa tahapan di sini dalam restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian ada validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah meyakinkan atau menanyakan keyakinan yang sudah disepakati. Ya, kemudian yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ada kalimat-kalimat atau pernyataan yang bisa kita gunakan. Jadi ketika kita menghadapi permasalahan siswa, yang pertama harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas siswa dulu. Bukan langsung menjudge, kamu tuh jadi orang tuh nggak bisa diatur banget, bla 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 bla. Tidak bisa seperti itu lagi. Itu zaman kuno. Apalagi kalau kita kesel sama siswa langsung main tangan. No, sudah tidak bisa lagi dilakukan ya Bapak Ibu ya. Kita harus mengajarkan siswa-siswi kita sesuai kodratnya. Ya, kodrat zaman sekarang tidak dengan kekerasan lagi. Nih, pernyataannya di antara lain adalah kita bisa bilang berbuat salah itu wajar, ya. Kemudian tidak ada kok manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu berhak merasa begitu dan lain-lain. Silakan Bu Dinda. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, dalam validasi ini berarti berdasarkan prinsip setiap perilaku itu berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kita bisa menggunakan kalimatnya adalah kamu pasti punya alasan untuk melakukan itu. Padahal kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk daripada itu. Misalkan tadi temennya itu ngomel-ngomel, misalkan marah-marah sampai gebrak meja. Bisa saja kan kalau orang emosi dan tidak bisa mengontrol permasalahannya, dia bisa sampai main tangan atau apa. Kita juga pernah mengalami kasus seperti itu ya Bu Nelly ya, siswa bertengkar dan segala macam. Tapi ketika siswa kita bisa mengontrol itu, kita bisa mengatakan hal yang positif. Kemudian kamu patut bangga karena melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Melindungi apa ya biasanya kalau begini kasusnya? Misalkan ada HP-nya mau diambil, dianya ngejar, kita kan bisa memberikan ini ya, validasi gitu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting buat kamu. Lanjut Bu Ninda. Oke. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Pada dasarnya ketika kita di kelas itu, kita harusnya sudah membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu.
keyakinan kelas kalau zaman dulu dibilangnya peraturan. Kalau peraturan kan kadang dibuatnya sepihak, tapi kalau keyakinan kita bahas bersama-sama. Dan anak juga bagaimana caranya itu harus menerapkannya dengan penuh tanggung jawab. Contohnya kita bisa bilang, nah apa saja keyakinan kelas kita? Gitu, kira-kira keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dan lain-lain. Ya, seperti itu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Dalam hal ini ada kasusnya adalah siswa kita tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ketika kita sebagai penghukum, kita bisa memberikan hukuman kepada siswa yaitu hormat pada bendera selama 1 jam. Ya, kemudian pada pembuat merasa bersalah, kita bisa ungkapkan atau membuat pernyataan seperti berapa kali ibu harus memberitahu kamu. Kamu selalu saja mengecewakan ibu, ya, seperti itu. Lanjut. Kemudian sebagai teman, di sini kita bisa bilang, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak guru ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Kemudian kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, kita sebagai seorang guru lebih diutamakan memposisikan diri kita sebagai manajer. Kenapa manajer? Kalau manajer itu kan menghandle ya kita. Nah, kita itu bisa mendampingi siswa ketika dia berbuat salah, bisa mendampingi siswa untuk mencari tahu kira-kira solusi dari permasalahannya apa, kemudian kita bisa menuntun mereka untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi tidak langsung menjudge atau memberikan hukuman. Ya, jadi Bapak Ibu perlu diingat, diutamakan kita sebagai guru posisikan diri sebagai manajer. Seperti itu. Kita hanya sebagai penuntun siswa-siswi kita gitu sampai kira-kira siswa-siswi kita itu permasalahannya selesai. Lanjut. Nah, coba. Ini ada pertanyaan nih, posisi kontrol apakah saya kecewa sekali dengan kamu. Ayo. Ada yang bisa? Saya kecewa sekali sama kamu. Merasa bersalah. Kenapa Bu Ida milihnya merasa bersalah? Menurut Bu Ida? Ya, karena dengan mengucapkan itu otomatis siswa itu diposisikan bersalah gitu. Gurunya kecewa dengan sikap siswa yang berperilaku seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Ida. Lanjut Bu Ida. Ayolah, lakukan demi bapak atau ibu ya. Ayo, ada 2 kubu. Kira-kira jawaban yang tepatnya apa ya? Bu Ninda? Iya, biasanya kan ngomongnya juga formal ya Bu ya. Kalau benar formal, tidak formal gitu. Kalau misalkan kita memposisikan guru sebagai teman gitu. Lebih santai lah, lebih dekat. Ya, betul sekali. Terima kasih ibu-ibu yang sudah berpartisipasi menjawab pertanyaan. Lanjut Bu Dinda. Oke, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Seperti yang tadi saya sudah bilang, kalau yang namanya peraturan lebih dari satu pihak saja, bukan atas kesepakatan bersama. Sedangkan kalau keyakinan itu seluruh siswa kita diberikan hak untuk mengemukakan pendapatnya, sehingga nanti dijadikan keyakinan kelas yang bisa disepakati bersama ya. Tentunya bisa dilaksanakan secara bertanggung jawab. Lanjut Bu Ninda, lanjut dulu. Oke,
Kalau keyakinan kelas itu bersifatnya abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan dan semua warga sekolah bisa dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas yang tadi saya sudah bilang. Nah, keyakinan kelas itu misalkan ini contohnya ya yang saya buat ya, kehadiran. Jadi kita kalau buat keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kalimat yang negatif. Misalkan, jangan datang terlambat. Tapi kita menggunakannya adalah siswa-siswi datang misalkan 15 menit sebelum bel atau datang tepat waktu. Jadi tidak boleh menggunakan kata jangan, tidak. Ya, menggunakan kalimat positif itu yang namanya keyakinan. Beda sama peraturan. Kalau peraturan kan bisa menggunakan hal tersebut. Kemudian seragam, menggunakan seragam sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian peralatan sekolah. Seluruh siswa-siswi memastikan untuk membawa peralatannya sesuai dengan kebutuhan ya dan lain-lain. Lanjut. Geser. Nah, oke, geser. Oke. Nah, silakan nanti teman-teman bisa menyaksikan ini contoh restitusi atau langkah-langkah restitusi yang saya lakukan kepada peserta didik kita yang ada dalam masalah. Di sini kasusnya adalah kelas 11 OTKP 1 yaitu Putri. Dia sedikit ada pertengkaran dengan temannya Fiona karena si Fiona itu selalu menyontek pekerjaan kelasnya. Ya, udah capek-capek ngerjain sampai malam, dia hanya nyontek temannya. Akhirnya dia marah-marah sampai menggebrak meja. Nah, ini restitusi yang saya lakukan. Bisa di volumenya dinaikin, Bu Ninda?
Oke. Tadi Bapak Ibu semua sudah melihat ya hasil dari langkah restitusi yang saya terapkan atas permasalahan siswa tersebut. Sekarang saya mau tanya nih Bapak Ibu, kira-kira menurut ibu-ibu semua, apakah seluruh permasalahan siswa itu harus melalui langkah restitusi? Sometimes kita menemukan permasalahan siswa yang benar-benar urgent. Apakah harus melalui tahapan itu juga? Menurut Bapak Ibu kira-kira? Bu Nelly mungkin selaku guru BK bagaimana? Barangkali bisa mengungkapkan. Terima kasih Ibu Norela. Ketika siswa mengalami permasalahan yang urgent, mungkin contohnya bisa kepada perselisihan antar teman, seperti terjadi beberapa waktu yang lalu ya Bu Ella, yaitu terjadi yang namanya pertengkaran antara dua siswi karena kesalahpahaman, dan akhirnya salah satu dari mereka itu untuk berusaha menyelesaikan permasalahannya dengan kekerasan. Nah, sehingga hal itu memicu yang namanya keributan yang lebih luas, yaitu di kelasnya. Sehingga permasalahan tersebut perlu ditangani secepatnya. Karena kalau tidak ditangani secepatnya akan menimbulkan hal-hal baru, seperti siswa tidak betah di kelas, ingin pindah kelas, atau bahkan ingin pindah sekolah. Dan kebetulan pihak BK beserta kerjasama dengan wali kelas, kemudian juga dengan walinya, sudah dikumpulkan keesokan harinya, tidak menunggu lama, untuk mengumpulkan siswa yang berselisih. Dan alhamdulillah dengan cepat begitu, tanpa ada proses-proses yang panjang, sehingga permasalahannya cepat selesai dan tidak berlarut-larut. Begitu Bu Ella. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nelly untuk share pengalamannya ya. Kebetulan Bu Nelly itu guru BK yang sangat berpengalaman sekali. Digeser Bu Nelly bisa? Oke. Nah, penutup di sini yaitu dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya kita sebagai guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Kurang lebih seperti itu. Saya akan memberikan kesempatan kepada ibu guru semua. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan. Oke, Bu Sinta lagi ya? Oh iya, saya lagi. Terima kasih ya Bu Ella. Barangkali ibu-ibu lainnya ada yang ingin bertanya juga. Bebas. Terima kasih ya. Tadi dikatakan ya Bu Ella sebelumnya di awal itu bahwa kita ingin menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik ya. Untuk motivasi intrinsik ini bisa dijelaskan seperti apa dan penerapannya gitulah ya, penerapannya dalam ke siswa itu seperti apa gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Sinta. Sebenarnya tadi saya sudah sedikit menjelaskan tentang motivasi intrinsik ya. Kalau motivasi intrinsik itu motivasi yang berasal dari diri kita sendiri. Intinya adalah siswa-siswi kita itu dalam melakukan segala hal atau aktivitas di sekolah itu bukan karena tadi reward, hukuman, atau ketakutan yang lain, tapi benar-benar dari hati nuraninya sendiri, keinginannya sendiri, datang dari diri sendiri. Nah, ketika datang dari diri sendiri itu, tentunya segala hal itu akan konsisten, akan continue, tidak akan lagi ada up and down. Tapi kalau misalnya karena reward, sometimes misalkan minggu lalu ada reward, jadi bersemangat, kemudian
minggu depannya lagi gurunya nggak bawa reward, akhirnya jadi malas belajarnya. Nanti jatuhnya akan seperti itu kalau tidak ada motivasi intrinsik atau kesadaran dari dirinya sendiri. Nah, penerapannya itu ada beberapa hal, diantaranya adalah kalau misalkan dari kompetensi akademiknya, mungkin siswa itu jadi lebih aktif dalam proses pembelajaran gitu. Jadi otomatis kalau siswa aktif kan tadi yang di awal itu, jadi mereka memiliki sifat kritis ya, kritis dalam segala hal. Kemudian ada juga yang berhubungan dengan misalkan siswanya ketika diberikan tugas itu dia jadi lebih tahu apa yang ingin dilakukan. Misalkan diberikan project A, misalkan kalian harus membuat ini ya, misalkan suatu karya yang berhubungan dengan apa. Jadi mereka jauh lebih ingin mengeksplor kemampuan yang mereka punya. Kadang-kadang siswa tersebut juga akan menampilkan hal yang berbeda daripada yang lain. Kadang-kadang kita nemu ya siswa-siswi kita gitu, kalau yang lain mah monoton standar gitu aja, tapi ada yang kok kamu bisa sih gitu. Kayak misalnya saya tugas IPA ya, ada siswa yang bener-bener concern banget, serius banget, sampai saya tanya budgetnya kamu habis berapa sampai seril ini seperti tugas IPA ya. Iya Bu, soalnya saya senang begini. Jadi dari hal atau apa ya, kemampuan atau kompetensi yang ada dalam dirinya sendiri akhirnya disalurkan dalam proses pembelajaran dan menghasilkan karya atau sesuatu yang jauh lebih baik lagi gitu, lebih maksimal tentunya, yang tidak standar biasa aja. Kayak misalnya kayak Bu Ersanti kan ada pelajaran apa sih yang masak itu? Nah, begitu teks prosedur atau kalau in Englishnya prosedur teks ya, gitu, membuat apa makanan segala macam. Ada yang B aja sejadi-jadinya ya, seadanya, tapi ada yang benar-benar maksimal hasilnya. Nah, kurang lebih seperti itu Bu Sinta. Jadi siswa-siswi kita itu melakukan kewajibannya atau melakukan pembelajarannya itu bukan karena tekanan, tapi karena mereka suka, so mereka enjoy gitu, kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih Bu Sinta atas pertanyaannya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Neng Lia barangkali, Bu Lia? Oke, kalau begitu saya akhiri pertemuan kali ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk ibu guru semua yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Maaf sekali ya, agak sedikit dipaksa nih. Ya, mudah-mudahan nanti atas kerjasama atau kolaborasi dari ibu-ibu semua, nanti saya bisa lulus jadi guru penggerak yang sesungguhnya. Karena sekarang kan masih proses pendidikan guru penggerak, masih calon guru penggerak angkatan 11, dan prosesnya masih sampai bulan Desember Bu. Saya minta tolong juga nanti barangkali suatu saat ke depannya minta bantuannya kembali untuk hal-hal yang lain. Intinya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak tergerak, bergerak, menggerakkan. Hai, terima kasih yang sudah menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi. Sampai jumpa di video mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.